Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Bun, gimana caranya saat kita harus menyikapi atau solusi saat kita harus menghadapi masa-masa yang sulit? Pertanyaan ini banyak sekali ya. Banyak yang menanyakan hal yang sama. Piye bun, dan segala macamnya. Ya biasa ya, pada saat kita mengalami situasi, kondisi, atau pada saat kita mengatasi masa-masa sulit ya, itu biasanya kan pikiran ini penuh ya, pening, kebak. Habis itu kita nggak ngerti harus ngapain. Seolah-olah semua jalan yang ada di depan kita itu buntu. Semua pintu itu tertutup. Tidak ada yang terbuka. Jadi nggak ada celah di mana kita bisa melihat sedikit cahaya. Seolah-olah semuanya gelap gulita. Ya wajar ya. Aku dulu juga begitu. Wajar. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Masa sulit, situasi sulit, kondisi sulit ya, di mana masalah numpuk dan seolah-olah tidak menemukan solusi, tidak menemukan jalan keluar. Kita harus terima. Karena pada saat kita melawan, itu rasanya akan semakin sakit, semakin gelap, semakin buntu, ya, dan akan semakin berat prosesnya. Untuk menjalani itu akan semakin berat. Jadi kita terima dulu, jangan dilawan dulu. Nah, biasanya manusia biasanya ya, itu kan dia lawan dulu, perang dulu, sampai capek, sampai lelah pikiran, lelah hati. Karena semakin dilawan ya, dia tidak akan semakin cair, akan semakin mengeras itu masalah, tidak akan semakin melunak, akan semakin tebal dan akan semakin susah untuk dipecahkan temboknya. Jadi terima aja dulu, diterima dulu. Oke, aku terima ini semua masalah ya sebagai konsekuensi logis dari pilihan-pilihanku sebelumnya. Banyak yang terjadi itu begini. Karena udah buntu, hutang di mana-mana, akhirnya menyalahkan ini, menyalahkan itu, dia lupa bahwa apa yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang sudah dia buat. Sibuk mencari pelampiasan, ya, sibuk menyalahkan orang-orang yang di luar dirinya. Padahal seperti yang sering aku ulang-ulang, tidak ada masalah yang menghampiri kita ya. Masalah yang menghampiri kita itu karena faktor orang lain loh. Semua adalah konsekuensi logis dari pilihan-pilihan kita sebelumnya. Apapun itu. Mungkin kita aja yang sering lupa. Karena faktor apa itu kemarin di belakang? Lupa. Misalnya suaminya selingkuh, ya, sibuk nyalahin, suaminya disalahin, perempuannya disalahin, orang-orang yang terkait semua disalahin. Ada yang terlupa pada saat menikahi lelaki itu adalah pilihannya sendiri. Jadi apa yang terjadi saat ini, suaminya selingkuh lah, KDRT lah, nggak mau menafkahi lah, segala macem lah, itu bukan karena suaminya,
bukan semata-mata karena suaminya, bukan semata-mata karena perempuan lain yang masuk dalam rumah tangganya. No, itu adalah konsekuensi logis dari pilihannya dulu. Karena yang memilih laki-laki itu atau yang memilih perempuan itu menjadi pasangan hidup adalah dia sendiri. Itu adalah pilihannya. Dan ketika sudah memilih, harus siap dengan segala konsekuensinya. Begitu juga dengan masalah lain, masalah hutang piutang dan segala macam. Ini bukan tentang orang lain, ini semua adalah tentang dirimu sendiri. Ini semua adalah buah dari pilihan-pilihanmu sendiri. Terus yang harus dilakukan apa, Bun? Diem. Diem dulu. Menengok dulu. Jangan sibuk menyalahkan yang di luar dirimu. Masuk ke dalam introspeksi diri. Terima, oke, aku terima semua ini adalah bagian dari konsekuensi logis yang harus aku terima, dampak dari pilihan-pilihan atau keputusan-keputusanku di masa lalu. Diterima dulu. Setelah diterima, diem, evaluasi diri. Apa ya yang kurang ya? Apa ya yang salah ya? Apa ya yang kurang tepat ya? Dicari. Nyarinya bukan di luar, tapi nyarinya di dalam. Setelah diem, proses evaluasi, introspeksi, menep itu apa, Bun? Contohnya, kalau kita bikin kopi itu kan biasanya kopi sama gula dicampur jadi satu sama air panas, habis itu diaduk ini apa, tujuannya diaduk ini supaya apa? Supaya antara kopi dan gula dan air itu menyatu, rasane campur gitu ya, ngeblend bahasa kerennya. Setelah kopi diaduk, apakah kalian langsung minum? Enggak kan, dibiarin dulu kan, dibiarin dulu beberapa saat. Perhatikan ketika habis ngaduk kopi, perhatikan ada bulir-bulir kopi yang berjatuhan turun ke bawah. Butir-butir kopinya yang lembut itu turun ke bawah, pelan-pelan dia turun ke bawah, ya kan? Karena masanya lebih berat dari massa air, turun ke bawah. Nah, setelah itu kan terpisah antara letak kopinya, apa ya bahasa Indonesia ya, letak itu apa gil? Antara butir-butir kopinya, bahasa Jawa ya letak, aku lupa bahasa Indonesianya apa. Ampas. Terpisah antara ampas kopi ya, ampas kopi itu nanti ada di bawah gelas ya, dan air yang sudah tercampur dengan kopi gula itu ada di atas. Baru kalian bisa minum, bisa dinikmati kopi itu ya. Kalau masih bercampur dengan ampas kan nggak enak, ada kasar-kasarnya gitu, digorokan juga nggak enak. Makanya kita harus dimenepke dulu, dibiarin dulu sampai ampasnya terpisah dengan air yang sudah bercampur kopi dan gula, baru bisa dinikmati, baru enak rasanya gitu ya. Rasa kopi yang sedikit manis itu bakal terasa enak ketika udah terpisah antara ampas dan airnya. Pun begitu juga dengan permasalahan, problematika. Fungsinya menep itu yaitu tadi, supaya terpisah mana yang sari dan mana yang bukan sari, supaya terpisah mana yang pokok dari masalah dan mana yang bukan pokok dari masalah, mana yang hanya kilatan-kilatan aja, mana yang hanya bias-biasnya aja, mana yang benar-benar ini adalah inti pokok dari sebuah permasalahan.
begitu ya. Mana yang bisa ditelaah, yang bisa dicarikan jalan keluar ya, dan mana yang ini nggak perlu. Ada skala prioritas dan bisa mencari penyelesaian atau bisa melihat possibility ya untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau misalnya kita nggak menep dulu ya, emosi masih meledak-ledak, bahaya, tidak akan bisa menemukan mana yang inti dari masalah dan mana yang hanya bias-bias dari masalah aja. Tidak akan menemukan sarinya. Setelah itu baru mencari solusi, mencari penyelesaian dengan apa? Dengan hati, dengan rasa, dengan pikiran jernih, bukan dengan emosi, bukan dengan nafsu, bukan dengan kemarahan, bukan dengan ego. Menurutku begitu. Jadi solusinya apa ketika menghadapi permasalahan sulit? Terima dulu masalahnya. Habis diterima masalahnya, setelah itu diem. Tenangkan diri dulu. Setelah ditenangkan diri, baru menep. Kenapa harus menep? Supaya bisa tahu mana yang benar-benar masalah dan mana yang hanya sekedar bias-bias saja. Supaya bisa menemukan mana yang akan menjadi solusi dan mana yang berpotensi untuk menambah masalah baru. Menurutku itu 3 itu aja. Lakukan 3 itu aja, berproses dengan dirimu sendiri, jangan melibatkan orang-orang yang di luar dirimu. Nah, setelah sudah menemukan, sudah menjalani itu 3 hal itu, ketika sudah menemukan kunci-kuncinya, barulah diskusi dengan orang-orang di luar dirimu. Gitu ya. Baru diskusi dengan pasanganmu, baru diskusi dengan orang-orang yang terkait lah dengan masalah itu. Tapi yang paling penting apa? Bereskan dulu yang di dalam nih loh. Diatasi dulu yang di dalam. Karena kalian tidak akan mungkin bisa mengatasi yang di luar kalian sebelum kalian bisa mengatasi yang di dalam diri kalian dulu. Jadi atasi dulu, kuasai dulu yang di dalam diri, setelah itu baru keluar. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jadi yang harus dipahami utamanya adalah tidak ada masalah yang itu disebabkan oleh orang lain. Setiap masalah apapun itu bentuk permasalahannya yang hadir dalam kehidupan kita, itu adalah konsekuensi logis yang harus kita terima, dampak atau akibat dari pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan kita di masa lalu. Begitu teman-teman kurang lebihnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Rahayu. Dadah.